Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valen Alvina dengan NIM 24650095. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program aplikasi perhitungan gaji pegawai yang saya buat menggunakan Visual Basic. Aplikasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Visual Studio Basic Net untuk Meet. Untuk interface pertama, di sini di form 1 saya sudah menyusun untuk desainnya. Di sini saya menggunakan untuk labelnya, saya gunakan picture box. Label untuk data personal saya menggunakan group box. Untuk kalkulasi gaji menggunakan group box, dan untuk penempatan button saya menggunakan group box. Untuk NIP, nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jabatan, dan seterusnya menggunakan label. Untuk pengisian input saya menggunakan text box. Untuk jabatan dan bulan menggunakan combo box agar bisa diisi dengan opsi, dan tanggal lahir saya menggunakan datetime picture. Untuk hasil inputan semuanya akan dimasukkan ke dalam label, saya menggunakan date key view. Sekarang kita masuk ke program. Untuk button tambah, di sini saya sudah memasukkan programnya. Kita menggunakan tipe data boolean. Di sini saya menulis if not is tambah data adalah tipe data boolean, dan grup data personal enable sama dengan true. Ini agar ketika run awal dia akan menampilkan semua button, tapi yang bisa diklik cuma untuk button tambah data. Dan ketika kita klik tambah data akan berubah menjadi batal. Setelah kita menekan button tambah data, semua button hitung gaji, hapus, dan keluar akan muncul, dan kita bisa mulai menginput data. Setelah itu kita masuk ke hitungan gaji. Di sini untuk validasi input yang wajib, kita menggunakan txt nip text. Jika kita tidak mengisi untuk txt-nya, dia tidak mengisi untuk text box name, nama, dan seterusnya, maka pengaturan akan menampilkan silakan diisi dengan benar. Lalu mulai dengan gaji. Untuk gaji pokok kita menggunakan tipe data select case. Untuk tata usaha gaji pokoknya sama dengan 15 juta. Untuk sektor prodi gaji pokoknya 20 juta dan seterusnya. Untuk jumlah hari, di sini kita menggunakan combo box. Untuk combo box bulan, kita akan di sini ketika kita mengisi untuk combo box bulan akan otomatis mengisi juga untuk hari. Jadi misal di sini kita menulis untuk Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, dan Oktober, Desember, jumlah harinya sama dengan 31. Jika April, Juni, September, dan November, di sini dia akan menghitung 30, dan Februari sama dengan 28. Untuk hari kerjanya, dim hari kerja as integer sama dengan jumlah hari kurang 4. Txt hari kerja teks sama dengan hari kerja to string. Di sini agar kita hanya bisa mengisi untuk string, tidak bisa untuk nama. Untuk input sakit, izin, dan tanpa keterangan, di sini kita menggunakan dim sakit as integer sama dengan file txt sakit txt dan seterusnya. Untuk hitungan potongan gaji, kita menggunakan if dim potongan as double sakit dikali 20.000 ditambah izin dikali 5.000 ditambah keterangan dikali 30.000. Jika potongan lebih besar, gaji pokok dan potongan sama dengan gaji pokok. Untuk txt pokok sama dengan potongan to string, no. Lalu untuk hitungan tunjangan,
Hitungan tunjangan kita menggunakan tipe data double, as double, sama dengan hari kerja dikali 50.000 dikurang potong TXT tujuan, sama dengan tunjangan. Lalu untuk hitung pajak berdasarkan jabatan, kita juga menggunakan as double. Kita mulai dari 0, select case, combo jabatan, txt to upper. Kita menggunakan select case. Untuk select case pertama, untuk data usaha pajak sama dengan 0,02 dikali gaji dan seterusnya. Untuk hitungan gaji bersih, kita juga menggunakan tipe data double, gaji pokok ditambah tunjangan kurang potongan kurang pajak. TXT gaji bersih dikali TXT sama dengan gaji bersih to string. Lalu untuk tambah ke data grid view, kita menggunakan as integer, data grid view data rows count tambah 1. Dim tempat tanggal lahir as string sama dengan txt lahir, teks, dan koma. Dan date time picture value to show that string. Setelah kita mengisi semua inputan, maka message box akan menampilkan data berhasil dihitung dan disimpan. Setelah itu, message box kedua akan menampilkan data lengkap lanjut hitung gaji untuk nama yang telah diinput. Informationnya untuk opsinya akan hanya OK. Lalu kita masuk ke button hapus. Untuk button hapus, kita hanya memasukkan bersihkan form, private sub bersihkan form, txt name, clear, dan seterusnya. Untuk button keluar, kita menggunakan me close. Ketika kita menekan keluar, maka akan keluar dari hasil run. Sekarang kita run. Baik, di sini kita belum bisa menginput nama karena kita belum menekan untuk button tambah data. Ketika kita sudah menekan tambah data, maka semua button sudah bisa diklik dan bisa memasukkan inputan. Kita pilih Agustus dan harinya terisi secara otomatis. Untuk sakit 0, tanpa keterangan 0, dan izin 0. Tadi ketika kita sudah menekan tambah data akan berubah menjadi batal. Lalu kita coba hitung gaji. Di sini ada informasi bahwa data berhasil dihitung dan disimpan, lalu menampilkan informasi data lengkap lanjut hitung gaji untuk valid. Kita klik OK. Untuk gaji pokok 1.500.000, tunjangan 1.350.000 dan potongan gaji 0. Pajak 30.000 dan gaji bersih 2.820.000. Setelah semua inputan dihitung, maka akan muncul ke data grid view. Untuk nomor 2, nama Valen, tata usaha, nomor peserta 1256, gaji pokok 1.500.000, potongan 0, 2.820.000. Kita klik button hapus, semua yang kita input tadi akan menghilang, tapi kecuali di data grid view. Kita klik button, kita mulai ulang.
Profit 1, keterangan 1, dan izin 1. Kita hitung gaji. Baik. Data berhasil dihitung dan disimpan, lalu data lengkap dan hitung gaji untuk Vina. Maka datanya akan tersimpan di drive data grid view sebagai nomor selanjutnya. Lalu kita hapus, akan menghilang, keluar. Baik, sekian penjelasan program dari saya. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.